Ujian pelet jaran goyang. Cirebon, Jawa Barat, sekitaran tahun 1940-an. Kondisi kehidupan masyarakat saat itu masih sangat sederhana. Terlihat di rumah-rumah masih menggunakan lampu minyak untuk penerangannya, dan dari segi pakaiannya pun memprihatinkan. Bagaimana tidak? Saat itu, banyak orang yang masih menggunakan bekas karung terigu untuk dikenakan sebagai pakaian sehari-hari. Begitu juga untuk urusan makanan. Mereka terbiasa untuk mengkonsumsi jagung maupun singkong. Meskipun saat itu padi sudah ada, namun mengkonsumsi beras merupakan hal yang sangat mewah bagi kebanyakan orang. Dan hanyalah orang-orang kaya yang dapat mengkonsumsi makanan tersebut setiap harinya. Terdapat seorang pemuda miskin yang bernama Baridin. Ia hanya memiliki seorang ibu yang sudah cukup tua, berumur 65 tahun. Dan Baridin sendiri kala itu berusia 19 tahun. Keseharian Baridin banyak dihabiskan di sawah. Ya, karena saat itu dirinya menggantungkan kebutuhan hidupnya hanya sebagai seorang buruh tani. Wajar saja, karena memang Baridin sama sekali tidak pernah mencicipi bangku pendidikan di sekolah rakyat. Hal itu disebabkan keadaannya yang mengharuskan dirinya mencari nafkah untuk mengurus ibunya. Namun, ada saatnya Baridin terkadang merenungi meratapi nasibnya. Dirinya pun merasa iri pada orang kaya lain yang bisa menikah dan memiliki istri. Dan untuk menghilangkan rasa gundanya, Baridin pun sering berhayal dan bermimpi jika dirinya nanti menjadi orang kaya. Pagi hari itu, terlihat Baridin yang sedang tidur di atas dipan atau lincak yang ada di samping rumahnya. Di sampingnya terdapat weleku, yaitu alat untuk membajak sawah yang biasa diletakkan di atas punggung kerbau. Rupanya Baridin begitu mengantuk disebabkan tadi malamnya ia menonton full wayang kulit di desa sebelah. Dirinya dan juga temannya datang di acara perkawinan anak seorang juragan tanah yang dirayakan sangat meriah. Baridin sangat antusias. Wajar saja, karena di zaman itu hiburan wayang kulit menjadi hiburan yang paling populer di antara pertunjukan ronggeng, ketuk, dan tari topeng. Di acara wayang kulit itu begitu ramai, tua muda menikmati hiburan, apalagi para pemuda-pemuda yang masih jomblo. Mereka asik kasak-kusuk untuk memberanikan diri berkenalan dengan wanita yang disukainya. Kala itu, terlihat Baridin dan temannya yang bernama Gemblung begitu asyik mengamati wanita-wanita cantik yang terlihat berseliweran. Blung, lihat itu. Cewek yang baju kebaya coklat bunga-bunga. Cantik banget ya. Rambutnya ikal, bergelombang, alisnya tipis, hidungnya mancung, bibirnya kayak buah kepundung merah. Rasanya bahagia banget ya kalau aku bisa jadi suaminya, Blung. Cap Baridin. Pasti kamu kunci terus di dalam rumah ya, Din. Timpal Gemblung. Memangnya kamu berani, Din, ngajak kenalan cewek itu? Dari pakaian aja kelihatan dia itu orang kaya, putih, bersih. Tuh, lihat tuh. Mereka berenam. Cuma cewek itu aja yang digodain pemuda-pemuda cap kadal tepar itu, ungkap Gemblung. Verdomseh, ucap Baridin sambil menirukan gaya menir Belanda marah. Aku ndak boleh kalah saingan, Blung. Ayo, kita deketin aja, ajak Baridin lagi. Nanti dulu. Memangnya kamu mau babak belur, Din? Itu cowoknya ada 5, kita itu cuma berdua. Bisa-bisa kita babak belur kalau nekat ke sana, cari masalah. Wah iya ya, Blung. Jangan sampai nggak bisa garap sawah besok ya, Blung. Mana bayaran sudah aku kasbon lagi sama Mang Bunawas, ucap Baridin. Ya, Mang Bunawas adalah julukan warga desa pada juragan Wasbun yang sudah diplesetkan menjadi Bunawas. Walah, pantesan kamu berani nyamperin cewek, Din. Ngandelin duit 25 perak kasbon yang tadi sore, tanya Gemblung. Ya, Blung, mau gimana lagi, Blung? Acara seperti ini kan jarang-jarang. Aku harus ada amunisi, siapa tahu dapat kenalan. Aduh, Din, kamu itu loh ada-ada aja.
Memangnya duit 25 perak itu bisa buat cewek itu kecantol sama kamu apa? Hah? Ngimpi kamu. Dan tanpa menggubris ucapan temannya itu, tiba-tiba saja Baridin melesat mendekati wanita idamannya itu yang terlihat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari para pria yang sedang menggodanya. Hei, lepaskan! Jangan macam-macam kalian, teriak Baridin. Mendapati bentakan itu, kelima pria tersebut pun berhenti dan berpaling kepada Baridin. Lalu, kesempatan itu pun digunakan oleh wanita beserta teman-temannya itu untuk kabur. Mau apa kowe? Hah? Jangan ikut campur urusan kita, ucap salah satu pria sambil memegang gagang golok di pinggangnya. Bisa modar nih aku kalau nekat ngelawan. Loh, ceweknya mana tadi? Udah kabur aja. Yowis, aku ikut kabur aja. Seketika Baridin pun berteriak, "Ayo!" Rupanya teriakan Baridin sempat membuat terkejut dan takut para kumpulan pria yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, Baridin pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Segera dirinya mengambil angka 1000 bersama Gemblung. "Wampret kamu, Din. Aku pikir kamu berani," ucap Gemblung. Blung, aku pokoknya takut, Dung. Tapi ceweknya udah kabur juga. Ya buat apa ribut, gila Baridin. Akhirnya kedua sahabat itu pun menonton wayang di bawah pohon pisang sambil memakan kacang rebus dan juga telur asin, jajanan khas jika sedang ada hiburan di desa. Keesokan paginya, datanglah Mang Bunawas alias Wasbun membawakan tumpeng dan juga lauk pauk karena sudah menjadi hal yang lumrah di kampung pada zaman dulu. Para pekerja di sawah dikirim makanan untuk sekedar sarapan dan juga makan siang. Berhubung di sawah Baridin belum terlihat muncul, maka Mang Bunawas menyusulnya ke rumah. Di situ dirinya pun bertemu dengan ibu dari Baridin yang bernama Mbok Wangsi. "Mbok, Mbok, Baridinnya ada?" Salam Mang Bunawas. "Mari masuk. Ada apa? Nyari Baridin?" tanya Mbok Wangsi. "Gak usah Mbok, di sini saja. Oh ya, ini tumpengnya disimpan di dalam rumah saja. Oh ya, Baridin itu saya suruh garap sawah. Tapi kok ya belum datang juga ya? Sampai saya sudah bawa tumpeng ke sawah, Baridinnya tidak ada," tanya Mang Bunawas. "Terima kasih Mang Bun. Wah, disuruh meluku toh." Tapi bocahnya malah masih turu yo. Dengan segera Mbok Wangsi pun segera membangunkan Baridin. "Jong, Jong, bangun. Itu loh, di depan ada Mang Bunawas. Katanya kan kamu disuruh melukus di sawah dia," ucap Mbok Wangsi. "Ya Mbok," jawab Baridin. Saat itu pun dengan segera Baridin menemui Mang Bun di depan rumahnya. "Aduh Din, gimana sih? Saya tunggu di sawah kamu gak datang-datang. Ayo cepat garap sawahnya. Para tetangga kanan kiriku sudah pada beres tuh. Tinggal aku saja yang belum," ungkap Mang Bunawas. "Aduh, maaf Mang Bun. Semalam saya nonton wayang, jadinya masih ngantuk. Kalau besok saja gimana ya?" tawar Baridin membujuk. "Ya nggak bisa dong Din. Orang tumpang lauk pauk juga sudah dibawa ke sini. Masa kerjanya besok?" ucap Mang Bunawas agak meninggikan nada bicaranya. "Ya gampang itu Mamang, saya balikin aja. Orang nasi tumpengnya belum dimakan," ucap Baridin memohon. Mendengar hal itu, Mang Bunawas hanya melongo terdiam. Mbok, tumpengnya Mang Bun tolong balikin, Mbok. Saya belum bisa garap sawah Mang Bun," teriak Baridin kepada ibunya. "Walah, nasinya sudah Mbok makan separoh Todin. Mbok belum sarapan, mau kerja nanam padi," jawab Mbok Wangsi. "Waduh Mbok, kok dimakan ya?" ungkap Baridin sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Ya sudah, sekalian saja Din. Kamu kan juga sudah kasbon kemarin sore. Apa kamu pengen? Kalau nggak saya pekerjakan lagi," tegas Mang Bunawas. Baridin pun langsung bergidik ngeri dan menghela nafas. Ya, dirinya mau tak mau pun harus segera berangkat ke sawah Mang Bunawas. "Siap Mang Bun, sebentar ya. Sawahnya ya di sebelah mana ya? Di pinggir jalan kereta api atau yang di pinggir gubuk selatan kampung sana?" tanya Baridin. Bukan Din, itu loh yang di barat kampung agak mojok ke utara, deket pohon bidara yang besar itu," jawab Mang Bunawas. Sebelah kanannya sawah Mang Karsida bukan?" tanya Baridin lagi. Bukan. Itu loh sebelah timurnya Karsida," jawab Mang Bunawas lagi. "Oh iya, yang sebelah kirinya Mang Warkat ya?" Kembali Baridin bertanya. "Ya ampun Din, bukan, selatannya Warkat," kembali juga Mang Bunawas menjawab. Sambil berpikir keras, Baridin pun bertanya,
Hmm, depannya Daspan ya? Bukan, utaranya Daspan, Din. Sudah, aku duluan aja. Nanti kamu susul aku. Patokannya pokoknya pohon widara. Nanti kamu duduk di situ, biar dimakan wewe gombel. Ucap Mang Bu Nawas jengkel. Mendapati hal itu, Baridin pun terlihat cengengesan. Siap-siap, Mang. Saya nyusul. Saya beres-beres dulu. Awas kamu, jangan sampai nggak nyusul, kata Mang Bu Nawas mewanti-wanti. Siap. Baridin pun segera mempersiapkan alat-alat wulukunya. Tak lupa ia mencuci muka dan juga minum air putih setelah menyantap beberapa suap nasi untuk menambah tenaganya agar bisa bekerja dengan giat. Sambil melangkah, ia pun bernyanyi kidung Jawa untuk sekedar menghibur hati yang gundah gulana memikirkan wanita cantik semalam yang ia jumpai. Baridin, bujang lapuk itu, begitu terpesona dengan kecantikan gadis desa yang ia lihat semalam. Nyanyian-nyanyian pun tak henti-hentinya memuji kecantikan keindahan wanita itu. Sampai ketika di persimpangan jalan, ia pun lalu bertanya pada orang-orang yang terlihat sedang berkumpul di warung pojokan desa. Permisi, ada yang tahu sawahnya Mang Bu Nawas ya? Katanya jalannya arah sini. Tanya Baridin. Oh, sini Kang. Sampean lurus, belok kiri, lurus lagi, belok kanan, lurus lagi, belok kiri, maju lagi. Ya, sekitar 100 meter nanti ada pohon widara. Sekitaran situ sawahnya, jawab salah satu pemuda yang sedang berkumpul. Waduh, muter-muter ya, bikin bingung. Ya makasih ya, jawab Baridin. Walau ia masih bingung, Baridin pun segera beranjak dengan memanggul weluku di pundaknya. Beberapa saat kemudian, masih di tempat yang sama, terlihat seorang wanita cantik yang kala itu terlihat bingung mengingat kembali belanjaannya. Tadi bapak nyuruh beli apa aja ya? Gula pasir setengah kilo, cabai rawit seperempat, terasi 3, ikan cucutnya berapa ya, kok lupa, gumam sang wanita saat mengingat-ingat belanjaannya. Sang wanita itu pun dikejutkan oleh ulah jahil dari para pemuda yang berkumpul di warung tersebut. Cantik, mau kemana sih? Makin hari makin cantik aja. Mau nggak akang nganterin? Ucap salah satu pemuda di situ. Jangan kurang ajar ya. Jangan sampai aku bilang ke bapak. Gak sudi aku, teriak sang wanita. Dan tak cukup sampai di situ, ternyata sang wanita sangatlah berani menghadapi kumpulan para pria yang mengganggunya. Selain ancaman, cacian, makian bahkan hinaan diterima para kumpulan pria tersebut dari mulut sang wanita. Mendapati hal itu, kumpulan para pemuda tersebut pun langsung segera membubarkan diri meninggalkan wanita cantik itu. Dari kejauhan, terlihat Baridin yang kembali dari sawah karena ia ternyata tidak bisa menemukan sawah milik Mang Bu Nawas. Akhirnya, Baridin pun berpapasan dengan wanita tersebut. Di situ ia pun langsung teringat jika wanita di dekatnya itu adalah wanita pujaan hatinya yang ia lihat di malam pagelaran wayang. Maaf, kamu cewek yang tadi malam ya? Boleh kenalan gak? Perkenalkan, nama saya Baridin, tegur Baridin halus pada sang wanita itu. Kamu siapa ya? Jangan macam-macam ya sama saya. Kamu itu ndak tahu siapa bapak saya, ucap ketus sang wanita itu dengan wajah sinis. Wah, ya kalau bapak kamu pasti saya nggak kenal. Kan saya baru mau kenalan sama kamu, saut Baridin kembali. Besar juga nyalimu. Kalau berani datang saja ke rumah, biar tahu siapa bapak saya. Dasar nggak tahu diri, ancam sang wanita kepada Baridin. Setelah itu, wanita itu pun langsung meninggalkan Baridin seorang diri. Sedangkan mendapati itu, Baridin hanya melongo terdiam sambil melihat sang pujaan hati meninggalkan dirinya. Rupanya Baridin salah tangkap akan ucapan dari wanita itu. Di situ ia berpikir jika wanita itu menantang dirinya untuk segera datang ke rumahnya. Walaupun Baridin merasa sedikit kecewa atas perlakuan dari sang pujaan hati itu, namun dia tidak berkecil hati. Ya, dirinya malah justru bertambah semangat untuk berusaha meluluhkan hati wanita tersebut. Dan saat itu Baridin pun berencana menanyakan pada pemilik warung tentang siapa wanita itu. Setelah bertanya, ternyata pujaan hatinya itu bernama Ratminah, anak dari Bapak Dam, orang kaya yang terkenal pelit dan keras kepala di kampung tersebut.
Baridin pun merasa sedikit senang karena ia bisa tahu nama wanita itu. Sementara di tempat lain, di rumah Bapak Dam, nampak ia mewanti-wanti anaknya yang belum juga kunjung pulang dari warung. Aduh, ini si Ratmi kemana dulu ya? Masa ke warung saja kok lama sekali? Gumam Bapak Dam. Terlihat Bapak Dam sedikit gelisah, entah apa yang dirinya pikirkan kala itu. Pertanda apa mimpiku semalam? Aneh. Kira-kira siapa orang yang bisa membaca arti mimpiku ini ya? Batin Pak Dam gelisah. Di tengah kegundahannya, Pak Dam teringat jika tukang obat keliling yang biasa lewat di depan rumahnya memiliki kemampuan untuk mentafsirkan mimpi. Ya, karena sebagian ramuan obat tradisional yang dipelajarinya dari kitab primbon yang cukup komplit. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Baru saja Pak Dam memikirkan tukang obat keliling itu, tiba-tiba saja sang tukang obat itu lewat di depan rumahnya. Mang, sini Mang, sini, teriak Pak Dam memanggil tukang obat itu. Mendengar hal itu, tukang obat tersebut pun langsung menghampiri Pak Dam. Bapak manggil saya? Kebetulan saya punya obat kuat keluaran terbaru ini Pak, ucap sang tukang obat sambil tersenyum. Obat kuat buat ngajar sampean. Sembarangan kamu, timpal Pak Dam jengkel. Maaf Pak, biasanya kan memang laki-laki seumur sampean itu yang dicari obat kuat. Memang ada perlu apa Pak? Tanya sang tukang obat. Jadi begini, sampean itu kan bisa ilmu pengobatan, belajar dari primbon dan juga pasti belajar kebatinan. Nah, tentu bisa dong mengartikan mimpi saya, jawab Pak Dam. Bapak pengen ditafsirkan mimpinya, timpal sang tukang obat. Ya betul, mimpinya semalam. Wah, sebentar Pak, saya hitung dulu. Semalam itu Senin Pahing, hari Senin 4, Pahing 9, jumlahnya neptu 13. Dihitung Satmihaning roh daradasi cakra bawah jatuhnya, artinya mimpi yang serius atau ada artinya yang nyata. Lalu neptu 13 dihitung dinasasi tahun Windu. Jatuhnya pada dina. Paling lama 7 hari, 7 minggu, 7 bulan. Mimpi itu akan terjadi. Coba. Saya lihat tangan kirinya Pak, pintas sang tukang obat itu sambil menjelaskan. Nih, coba sampean lihat yang bener tangan kiri saya, pinta Pak Dam. Ya sebentar, saya lihat dulu Pak. Beberapa menit kemudian, nampak si tukang obat itu pun terdiam sambil mengerutkan dahinya. Pak Dam, sampean ini punya anak satu masih perawan belum nikah ya? Tanya sang tukang obat. Loh, betul. Kenapa memangnya? Tanya Pak Dam gelisah. Apa di mimpi Bapak itu ada nuansa perak? Di situ juga sampean nyari-nyari putri sampean ya? Tanya sang tukang obat lagi. Loh, kok bener? Iya, di mimpi itu di sekeliling saya itu warnanya perak. Saya juga nyari-nyari putri saya. Di situ si tukang obat tersebut pun merasakan gelagat yang tidak beres. Ya, dirinya dapat membaca jika Pak Dam adalah orang yang licik dan pelit. Dirinya pun langsung berkata, sampean kan percaya nih sama saya. Ya sudah, untuk kelanjutan tafsir mimpinya bayar dulu Rp2.000. Waduh, mahal banget ya. Ya wes, nih uangnya, jawab Pak Dam dengan berat hati. Dengan sigap si tukang obat pun langsung mengambil uang yang diberikan Pak Dam. Langsung ia masukkan ke dalam saku celananya. Kemudian ia pun segera melanjutkan penerawangannya. Jadi begini Pak, kurang lebihnya. Perak itu melambangkan kemewahan, yang artinya hidup sampean sekarang tidak kurang sandang pangan. Singkatnya sampean itu menjalani hidup kaya raya lah ya sekarang. Nah, tapi ke depannya sampean itu akan menemui sebuah halangan atau masalah yang cukup besar. Waduh, memang begitu ya? Terus halangan apa? Apa tidak bisa diselesaikan? Saya itu punya banyak harta. Yo, pasti semuanya bisa selesai dong, timpal Pak Dam. Mendengar itu, si tukang obat sempat mengernyitkan dahinya. Dirinya pun terdiam sebentar. Tak lama, sambil menarik nafasnya, kemudian si tukang obat tersebut mencoba menggambarkan masalah besar apa yang akan dihadapi oleh Pak Dam. Jadi begini Pak, belum tentu loh sampean bisa menyelesaikan masalah itu. Perlambang tafsir mimpi sampean di situ. Sampean itu akan kehilangan emas sebesar kurang lebih 100 gram. Atau
Anak sematawayang sampean akan menjadi gila. Mendengar itu, spontan Pak Dam pun naik pitam. Rupanya dirinya tidak terima jika putrinya ditafsirkan akan menjadi gila. Segera dirinya beranjak dari tempat duduknya dan langsung menggebrak meja. Brak! Kurang ajar. Jangan asal bicara kamu ya. Dari mana anak saya bisa gila? Hah? Dasar tukang obat setan. Minggat sana, atau saya ajar kamu. Saya ini orang kaya. Mana mungkin anak saya gila? Teriak padam pada sang tukang obat. Loh Pak, sampean itu jangan semena-mena loh sama saya. Yang butuh bantuan kan sampean. Yang manggil saya tadi juga sampean. Kok sekarang malah sampean yang ngamuk-ngamuk? Kilas sang tukang obat tersebut. Kurang ajar. Kamu itu apa nggak sadar? Omonganmu itu tadi loh, artinya kamu menghina saya. Saya ini orang kaya. Masa punya anak satu jadi gila? Sialan. Minggat sana, pergi yang jauh. Jangan kembali lagi ke sini. Mendapati makian itu, si tukang obat pun segera pergi berlalu, meninggalkan Pak Dam yang sedang dibakar amarah. Tak lama berselang, Ratmina pun datang dari warung dan di situ dia langsung bercerita tentang kejadian yang baru saja dialami kepada sang ayah. Nampak Pak Dam sedang berusaha menghilangkan emosinya ketika putrinya mengajaknya berbicara. Tergambar dari pembicaraan mereka, jika keluarga Pak Dam itu sangat merendahkan orang-orang di kampungnya. Ya, kekayaan yang sudah mereka miliki membuat anggapan jika derajat keluarganya lebih tinggi dibandingkan warga sekitar. Sementara itu, di rumah Baridin, saat itu Mang Bunawas nampak sedang marah-marah yang disebabkan Baridin tak kunjung datang ke sawahnya. Din, Baridin, keluar. Waduh, Mang Bun, maaf, tadi saya nggak ketemu sawahnya. Ada halangan di jalan, jawab Baridin memelas. Halangan apa? Kamu itu jangan bercanda loh, Din. Kamu bohongin saya ya? Sumpah, Mang, saya nggak bohong. Gimana kalau besok saja? Saya janji pasti datang, pinta Baridin. Bener yo, awas jangan sampai nggak datang besok. Pokoknya saya tunggu. Kalau sampai kamu nggak datang, saya nggak bakalan pakai lagi tenaga kamu, tegas Mang Bunawas. Seiring berjalannya waktu, Baridin semakin hari semakin dibuat kasmaran akan Ratmina. Wajah cantik sang pujaan hati selalu saja hadir di setiap hayalannya. Akhirnya, Baridin pun memberanikan diri untuk berbicara dengan ibunya mengenai perasaannya pada sang pujaan hatinya itu. "Bok, ada yang mau aku bicarakan." "Ada apa, Cung? Kamu itu mau ngomong apa?" tanya Mbok Wangsi. Mbok, aduh gimana ya? Mbok, mau nggak lamarkan Ratminah, anak Bapak Dam itu untukku, Mbok?" pinta Baridin sambil terbata-bata. Aduh, Cung, Bapak Dam itu orang kaya raya. Mana mungkin mau menerima kita? Kamu tahu sendiri kan, mbokmu ini cuma tukang tanam padi, Cung. Jangan minta yang aneh-aneh yo, jawab Mewangsi sambil menatap sedih anaknya yang sudah berhari-hari sering terlihat melamun di samping rumahnya. Ya, wajar saja jika Mbok Wangsi merasa minder dan bingung akan permintaan anaknya itu. Karena sebenarnya Baridin adalah anak sematawayang dan juga seorang yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika dirinya masih kecil, sehingga Mbok Wangsi sangatlah menyayanginya. Saat itu, Mbok Wangsi pun mencoba merayu Baridin agar memindahkan perasaannya ke wanita lain. Din, kamu itu mending sama anaknya Bi Sarini aja. Kamu dapat salam loh dari dia kemarin. Mau nggak? Mbok, aku nggak mau Mbok sama dia. Dia itu kupingnya agak budak soalnya. Aku sekarang nggak bisa suka sama wanita lain, Mbok. Semenjak ketemu Ratminah, siang, malam, aku itu selalu terbayang-bayang, Mbok. Duh, bikin gak enak tidur, gak enak makan. Jelas Baridin pada ibunya. Walah, Cung, nyebut, Cung. Kita itu sama mereka beda derajatnya. Cari yang sesuai sama kita ya. Pintem Bawang sih memberi pengertian pada Baridin. Ya sudah, kalau Mbok memang begitu, ya memang sudah nasibku seperti ini. Percuma saja aku lama-lama hidup di dunia ini. Ya wis ya Mbok, ucap Baridin terlihat sedih sambil meraih seutas tali yang biasanya digunakan untuk mengikat kerbau. Kamu itu mau ngapain? Kenapa bobo tali? Kamu mau apa? Tanya Mbok Wangsi tersentak. Ya percuma aku hidup, Mbok.
Aku sudah nggak semangat hidup, encap Baridin. Mendapati hal itu, Mbok Wangsi pun terkejut. Ia tidak menyangka jika anak semata wayangnya begitu nekat ingin mengakhiri hidupnya. Akhirnya, ia pun mengalah dan menuruti permintaan anak semata wayangnya itu. Ya sudah, Mbok akan lamarkan Ratmina buat kamu, ucap Mbok Wangsi sambil menarik baju Baridin. Yang bener, Mbok. Terima kasih, Mbok. Makasih, ungkap Baridin sambil mengusap air matanya lalu memeluk sang ibu. Keesokan harinya, Mbok Wangsi pun segera melihat seisi rumahnya untuk mencari seserahan untuk lamaran. Namun sayang, tak ada barang berharga sedikit pun di rumahnya selain pisang satu sisir dan sayuran yang baru dipetik di kebun kecil samping rumahnya. Mbok, gimana? Sudah beres belum? Duh, jangan lama-lama dong, Mbok. Nanti keburu gelap. Iya, Cung. Mbok pamit dulu mau berangkat ngelamar. Kamu berdoa di rumah ya. Semoga ndak ada halangan apa-apa. Ya, Mbok. Semangat. Semoga nggak ada halangan apa-apa ya, Mbok. Akhirnya Mbok Wangsi pun berangkat berjalan kaki sambil membawa keranjang sayuran untuk seserahan. Namun dalam hatinya tersimpan rasa ragu akan keberhasilan niatannya untuk melamar Ratmina. Sementara itu, ternyata di rumah Pak Dam telah kedatangan beberapa tamu yang bertujuan juga untuk melamar Ratmina. Terdapat beberapa orang terpandang yang antara lain juragan, nelayan, pedagang, dan orang berpangkat, namun semuanya mengalami penolakan dari Ratmina. Entah apa alasannya. Dan akhirnya tibalah Mbok Wangsi di rumah Ratmina. Duh, orang kaya, rumahnya megah sekali, lantainya bersih mengkilap. Duh, kandang burungnya banyak. Apa diterima ini niatanku ini? Batin Mbok Wangsi dalam hati. Ya, di kalangan orang Jawa zaman dulu, memelihara burung menunjukkan status sosial dari orang tersebut. Karena tidak sembarangan orang dapat memelihara burung pada zaman itu. Ketika sedang takjub-takjubnya Mbok Wangsi memandangi kandang burung yang terlihat berjejer di halaman depan rumah Padam, dirinya pun dikejutkan oleh longlongan anjing yang diikat di samping rumah tersebut sehingga membuat sang pemilik rumah keluar. Kebetulan saat itu Ratmina lah yang muncul keluar dari dalam rumah sambil memberikan uang recehan, lalu ia berkata, "Ini Mbok, buat sampean, cepat pergi." Mendapati itu Mbok Wangsi pun menjawab dengan sopan, Maaf Nok, saya bukannya mau mengemis." Ratmina pun langsung melaporkan hal tersebut kepada bapaknya. Pak, Bu itu bukan mau ngemis katanya. Kasih 100 Nok, nih duitnya, jawab Pak Dam. Ini Mbok, sudah terima aja. Zaman sekarang tuh susah loh nyari duit 50 perak, ucap Ratmina. Mendapati itu, Mbok Wangsi pun mencoba menguatkan dirinya demi sang anak. Lalu, ia pun di sini segera mengutarakan niatannya. Maaf Nok, saya kesini itu ada keperluan lain, ungkap Mbok Wangsi. Oh, ya wis, tunggu ya Mbok, saya panggilkan Bapak dulu, timpal Ratmina sambil menatap sinis ke arah Mbok Wangsi. Memang ada perlu apa ya Mbok? Ada urusan apa sama saya? Tanya Pak Dam sambil bertolak pinggang. Dengan masih menggunakan tata krama, Mbok Wangsi pun mengutarakan niatannya tersebut. Maaf Pak, maaf. Kedatangan saya ke sini itu bertujuan untuk melamar Ratmina untuk anak saya. Jelas Mbok Wangsi. Apa? Yang benar, Mbok mau melamar anak saya? Apa saya tidak salah dengar? Apa Mbok yang salah ucap? Ungkap Pak Adam sambil meninggikan nada suaranya. Betul Pak. Oh tidak. Tidak mungkin. Saya itu tidak mungkin punya menantu orang miskin seperti anak Mbok. Mau dikasih makan apa anak saya nanti? Asal Mbok tahu, sudah banyak orang-orang kaya yang datang mau minang anak saya. Semua saya tolak. Apalagi anak Simbok yang tidak jelas itu. Sudah, pergi, tinggalkan rumah saya, teriak Pak Dam kepada Mbok Wangsi. Melihat hal itu, Ratmina pun tak mau ketinggalan, ikut memarahi Mbok Wangsi. Mbok, tolong bilang ya sama anaknya, punya apa dia berani-beraninya ngelamar saya?
Memangnya dia anak raja mana? Hah? Berani-beraninya mau melamar saya. Cih, saut Ratmina sambil membuang ludah. Mendapati hal itu, Mbok Wangsi tak dapat berkata apa-apa. Hanya sakit hati yang mendalam yang dirinya rasakan. Dengan segera, Mbok Wangsi pun meninggalkan kediaman orang kaya tersebut. Keranjang sayur yang semula menjadi seserahan dibawanya kembali oleh Mbok Wangsi. Langkah kakinya yang gontai menghantarnya untuk kembali ke rumah. Ia sangat sedih hingga air matanya menetes atas perlakuan Pak Dam dan juga Ratmina yang telah menolak lamaran Baridin serta menghina Mbok Wangsi. Sementara Baridin kala itu nampak sangat bahagia karena ia mengira jika lamaran Mboknya diterima, dia pun segera menghampiri dan memanggil temannya Gemblung ketika melewati di depan rumahnya akibat merasa jenuh menunggu lama ibunya. "Brung, sini Brung." "Alah kamu Din, tumben. Kamu kok kayaknya lagi seneng ya? Bagi-bagi dong kalau dapat rezeki," saut Gemblung. "Ya Brung, aku ini lagi senang. Sebentar lagi aku akan jadi pengantin. Kamu mau kan nanti bantuin buat acaraku nikah pinta Baridin?" "Wilah, ya tentu saja Din, aku pasti bantu. Memangnya kamu itu mau kawin sama cewek mana Din?" "Sama Ratmina Blum, anaknya Bapak Dam." "Waduh Din, kamu ngelindur. Ratmina itu anak orang kaya. Mana mau sama kamu. Kamu jangan bercanda Din." "Loh, aku nggak bohong loh Blum. Mbokku itu sekarang lagi ke rumahnya Bapak Dam buat ngelamar Ratmina." Gemblung di sini sempat terdiam, dirinya bingung. Setan mana yang merasuki sahabatnya itu sehingga nekat untuk melamar Ratmina, putri dari Bapak Dam yang merupakan orang terkaya di kampungnya. "Ya, terserah kamu saja lah, Din. Aku sih sebagai teman ya cuma bisa mendukung saja." "Ya belum, aku lagi nunggu mbokku nih, belum pulang-pulang. Padahal sebentar lagi mau maghrib. Tapi koyok belum pulang juga ya," ucap Baridin pada sahabatnya itu. "Ya sudah Dina, aku mau mandi dulu. Nanti malam aku ke rumahmu." "Siap Blung, sekalian disikat badanmu. Kulitmu itu loh, licin kayak ikan lele." Canda Baridin. Asem timpal Gemblung. Akhirnya kedua sahabat itu mengakhiri obrolannya dan pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Baridin melihat ibunya yang baru saja pulang. Dengan segera ia pun langsung menghampirinya. Namun di situ terlihat Mbok Wangsi nampak pulang sambil menangis di sepanjang jalan. "Mbok, Mbok kenapa Mbok? Ada apa? Kok nangis?" "Loh, kenapa seserangannya dibawa kembali? Rumahnya gak ketemu ya?" tanya Baridin. "Ketemu Cung," jawab Mbok Wangsi lirih. "Loh, terus kenapa seserangannya dibawa balik? Lamarannya udah diterima ya Mbok?" tanya Baridin pada ibunya sambil terisak lemas. Mbok Wangsi pun berkata pada anak semata wayangnya itu, Din, kenapa? Kamu itu loh dari kecil seneng banget nyakitin hati orang tua. Kan sudah Mbok bilang kalau kita itu tidak sepadan sama keluarga mereka. Sekarang Mbok minta kamu hilangkan niatanmu untuk menjadikan Ratmina sebagai istrimu. Biar biar Mbok saja yang merasakan sakit hati." "Wah, memangnya mereka berkata apa, Mbok?" tanya Baridin yang hatinya sudah mulai mendidih mendapati ibunya dihina oleh Bapak Dam dan juga Ratmina. "Asal kamu tahu, Cung, Pak Dam itu orangnya kasar. Dia itu tidak cuma menolak kita, dia juga menghina. Anaknya juga sama. Mbok juga nggak mau kalau kamu sampai menikah sama dia. Sekarang Mbok nggak mau keluarga kita berurusan lagi sama keluarga mereka," ucap Mbok Wangsi sambil terisak. "Ya ampun Mbok, 1000 kali ampun Mbok. Aku minta maaf kalau sudah bikin Mbok tersiksa karena perkataan Pak Dam dan Ratmina," ucap Baridin sambil menangis dan memeluk ibunya. Akhirnya Baridin memapa Mbok Wangsi masuk ke dalam rumah dan mencoba menenangkannya karena bayangan indah menikah dengan sang pujaan hati sudah pupus. Baridin langsung menyendiri di samping rumah sambil mengacak kasar rambutnya. Di tengah kegundahannya muncullah sahabatnya Gemblung dari samping rumahnya. "Loh Din, kamu kenapa? Tadi sore sumringah, sekarang mukamu ditekuk kayak begitu," tegur Gemblung. Mendengar itu Baridin pun menoleh. "Yalah Blung, jangan deket-deket dulu. Aku lagi pusing, lamaranku ditolak."
Tapi yang bikin aku sakit hati, mbokku tuh dihina sama Pak Dam dan juga Ratmina. Aku sedih Blung, lihat si mbokku nangis. Gak kuat aku Blung. Loh, justru itu Din. Simbo itu cuma punya kamu satu-satunya. Makanya dia rela ngikutin kemauanmu melamar Ratmina karena saking sayangnya sama kamu. Harusnya sekarang itu kamu sadar kalau kemarin-kemarin pikiranmu lagi aneh. Jelas gemblung. Loh, maksudmu apa, Blung? Ya itu kamu loh, kemarin aneh. Kayak orang udah punya akal. Cewek belum kenal langsung main lamar aja. Mana ada cewek yang mau? Apalagi Ratmina. Dia itu anak orang kaya. Pastinya standar laki-laki untuk jadi pasangannya tinggi. Nah sedangkan kamu kerja di sawah malas, duit ndak ada, wajah biasa-biasa, kulit gusien, rambut semrawut, mata beleken, sulit mampu. Alah, stop. Kamu malah ngata-ngatain aku, Tomblung, teriak Baridin pada sahabatnya itu. Maaf, Din, aku ke bawah suasana. Canda gemblung, rupanya perbincangan mereka kala itu hanya menambah kesedihan bagi Baridin. Tanpa sadar, dirinya merengek-rengek seperti anak kecil di depan sahabatnya itu. Rupanya, sakit hati yang begitu dalam bergelut dengan rasa cinta yang begitu pahit kenyataannya dalam hatinya. Baridin bingung harus berbuat apa untuk melegakan hatinya itu. Belum lagi, perasaannya tercabik-cabik seperti menanggung 1000 kesakitan menjadi satu ketika sang ibu menangis karena dihina. Saat ini, Baridin bagaikan raga tak bernyawa. Jiwanya terasa melayang-layang tak tentu arah. Dirinya bingung harus berbuat apa. Ia tak menyangka jika sang pujaan hati adalah wanita berhati iblis. Gemblung yang menatap wajah datar sahabatnya yang tanpa ekspresi itu menjadi ikut merasakan kepedihan hati sahabatnya. Ia khawatir sahabatnya bisa gila atau mungkin bisa mati karena tersiksa batinnya. Blung, lebih baik kamu pulang saja. Aku sedang ingin sendiri. Tunggu dulu, Din. Kamu itu jangan terpuruk seperti itu dong. Apalagi ini hanya urusan wanita. Sepele, ucap Gemblung mencoba menghibur sahabatnya. Sepele gimana, Blung? Aku itu seperti hidup segan mati tak mau. Perih, Blung, perih, ucap Baridin lirih. Ya sudah, begini saja. Aku bisa menolongmu, Din. Kamu tahu kan, waktu bapakku meninggal, dia itu ngasih aku warisan, ungkap Gemblung. Loh, warisan apa, Blung? Bapakku mewariskan doa padaku, Din. Kamu tahu nggak doanya? Doa apa, Blung? Doa motong ayam apa doa jaring ikan? Kamu jangan bercanda loh, Blung. Ya, ini istimewa. Doa ini diwariskan bapakku kepadaku. Nah, bapakku meninggalkan doa kemat jaran goyang. Kemat dalam bahasa Jawa dan Indramayu artinya adalah pelet. Sebenarnya Baridin adalah orang yang awam. Dirinya belum tahu dan belum mengerti secara detail apakah itu kemat jaran goyang. Mendengar nama itu, Baridin pun menjadi penasaran. Akhirnya ia menanyakan lebih lanjut kepada Gemblung. Memangnya doa itu untuk apa ya, Blung? Apa bisa jadi orang kaya? Apa untuk dipakai dagang? Atau untuk ngobatin anak kecil sakit panas, Blung? Alah, bukan. Ajian kemat jaran goyang itu bukan ke situ arahnya, Din. Tapi kalau kita disakiti wanita, lalu dibacakan ajian ini, wow pasti ada hasilnya. Makanya aku nggak pernah pakai kan. Soalnya aku belum pernah disakiti wanita. Jelas Gemblung. Mendengar penjelasan dari Gemblung membuat Baridin semakin bersemangat. Ya, ia melihat ada kesempatan untuk membalaskan sakit hatinya. Yang benar kamu, Blung. Coba mana doanya? Aku mau tahu. Cepet kasih tahu aku. Sabar. Kamu ini nggak sabaran banget toh ya. Ini barangnya. Coba kamu lihat. Ucap Gemblung sambil mengambil lipatan kertas yang sudah usang di topi petaninya. Di situ, Baridin pun langsung menerimanya dengan tangan yang gemetar ditambah jantung yang berdebar-debar. Dirinya begitu bergelora ketika menerima kertas itu. Pelan-pelan Baridin membukanya. Takut jika kertasnya akan robek karena memang sudah lapuk. Waduh, tulisannya pakai bahasa Jawa kuno, Blung. Mana kertasnya bolong dimakan rayap. Gimana bacanya ini? Tanya Baridin. Tenang saja, Din.
nanti aku yang ngajarin. Itu warisan dari buyutku, lalu turun ke kakek, lalu ke bapakku. Nah, kalau memang kamu mau ya harus menjalani lelaku dan ritualnya, Din, ungkap Gemblung. Oh, mau aku belum? Gimana? Hah? Lelakunya harus gimana? Tanya Baridin lagi. Jadi, malam Jumat nanti, kamu itu harus mandi keramas dan sudah harus berhenti makan minum. Lelakunya 40 hari. Kamu ndak boleh makan, ndak boleh minum. Nah, kalau kamu ndak tidur, itu lebih bagus lagi. Gimana? Sanggup dak? Tanya Gemblung balik kepada Baridin. Tuh, 40 hari, 40 malam. Ndak makan, ndak minum, ndak tidur juga. Sontak Baridin tercengang. Nampaknya mendengar pantangan dan ritual tersebut membuat Baridin menjadi gusar. Bagaimana tidak? Puasa 40 hari 40 malam terlalu berat baginya untuk dijalankan, namun karena didasari dengan tekad yang kuat, Baridin pun akhirnya di sini menyanggupinya. Pikirnya, daripada mati menjadi bangkai sia-sia, lebih baik ia mati dalam berusaha. Di situ dengan mantap Baridin pun berkata, "Baik Blung, aku siap, aku sanggup." Benar-benar sudah nekat kamu, Din. Oke, begini tata caranya. Saat malam Jumat, jam 12 malam, kamu niatkan dalam hati, minta izin ibu bapakmu, lalu baca rapalan kemat jalan goyang ini. Setelah itu, sebut nama Ratminah sambil kamu hentakkan kakimu ke tanah 3 kali. Dan ingat, bacanya di luar rumah. Jangan sampai di bawah pohon. Cari lapangan atau tegalan yang luas, ucap Gemblung menjelaskan. Blung, terima kasih. Kamu sudah mau menolongku. Akan aku jalani lelaku ini. Aku minta izin padamu dan segenap leluhurmu untuk melakoni lelaku yang diwariskan kepadamu ini, ucap Baridin. Siap, Din. Aku restui. Semoga saja cita-citamu tercapai. Akhirnya, di malam itu juga, Baridin pun memulai proses ritual yang sudah diarahkan oleh sahabatnya. Sementara itu, di rumah Ratminah, ketika Ratminah dan juga bapaknya Padam sedang asyik mengobrol di teras rumah, terdengar suara bunyi tokek yang terdengar sangat kencang. Padam pun iseng menghitung suaranya. Rezeki, celaka, rezeki, celaka. Waduh, kok celaka terus ya akhirnya? Tokek kurang ajar. Sudah, gak usah kita urus lagi. Sekarang sudah malam. Lebih baik kamu tidur, Nok, suruh Padam pada Ratminah. Nanti ini kan malam Jumat, melayan dulu, Pak. Lagian aku belum ngantuk, timpal Ratminah. Ya sudah, ini sudah hampir jam 12. Bapak mau tidur dulu. Pintu jendela depan belakang nanti kamu kunci, jangan lupa. Ya Pak, duluan saja kalau mau tidur. Entah kenapa, di malam itu Ratminah tak bisa tidur, matanya tak kunjung mengantuk. Saat duduk di ruang tamu, tiba-tiba saja dirinya merinding di sekujur tubuhnya hingga membuat ia ketakutan dan segera pergi memasuki kamar. Sambil meringkuk di bawah selimut, Ratminah terus membatin, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi, mengapa tiba-tiba saja dirinya seolah seperti ketakutan akan sesuatu yang tidak jelas. Sementara di tempat yang berbeda, Baridin nampak sudah selesai mandi di sungai sambil membaca niat mandi suci untuk melakoni ajian kemat jaran goyang. Segera dirinya pun berjalan menuju tegalan sambil ditemani obor di tangannya. Kok aku merinding ya? Kok jadi takut ya? Peduli setan. Aku sudah tidak peduli apapun halangannya. Semua akan aku jalani. Sepertinya di sini pas buat membacakan ajiannya, gumam Baridin. Akhirnya Baridin pun duduk di tengah padang ilalang dengan menancapkan obor di sampingnya. Dia lalu mengeningkan cipta, meminta restu para leluhur untuk melakoni ajian kemat jaran goyang. Dan setelah membaca 7 kali mantra tersebut, Baridin pun langsung mengucapkan nama Ratminah sambil menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Kemudian Baridin duduk menyatukan segenap rasa, akal, pikirannya bersama jiwa dan sukmanya menyatu dalam hembusan nafas yang mengucapkan bagian dari rapalan berkali-kali dalam hatinya. Sementara di rumah Ratminah, ia tak bisa tidur karena Ratminah merasakan ketika ia memejamkan mata seolah seperti ada sesuatu yang mendekatinya dan membuatnya ketakutan.
Namun, ketika ia membuka mata, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan sejak malam itu, selama 3 hari, Ratmina mengalami hal yang sama hingga membuat dirinya tak bisa tidur. Di satu sisi, Baridin yang memang sudah mantap dengan tekadnya semakin tekun menjalani lelaku meski dirinya tak tidur. Pada 3 hari pertama, Baridin merasakan kepalanya begitu berat. Ya, itu disebabkan karena ia tidak tidur, jalannya pun agak sempoyongan ketika menuju Tegalan, tempat biasa yang ia datangi untuk merapalkan ajian kemat Jaran Goyang. Di saat selesai merapalkan mantra tersebut, biasanya Baridin mengeningkan cipta, menyatukan segenap pikiran, rasa, jiwa, dan sukma menjadi satu dalam hembusan nafas, mengucap potongan rapalan yang dijadikan wiridan. Namun, di malam ketiga, saat dirinya sedang khusyuk, tiba-tiba saja terlihat sosok yang menggugah Baridin. Ya, sosok itu merupakan sosok seorang kakek-kakek berbadan normal seperti manusia biasa. Ia terlihat memakai jubah putih, berjenggot putih, dan memakai penutup kepala putih berupa sorban yang dililitkan di kepalanya. Kakek itu menatap sayu Baridin yang kala itu terlihat bersungguh-sungguh dalam semedinya. Sang kakek itu pun lalu menyapa Baridin. "Buka matamu, Cung." Baridin yang sudah menyelam dalam semedinya perlahan membuka matanya. "Sendiko dawe yang," ucap Baridin, dan entah mengapa di hati Baridin seolah ada yang menyuruhnya untuk mengucapkan hal itu di hadapannya. Walaupun kakek itu nampak melayang, namun tak sedikit pun Baridin menampakkan raut wajah ketakutan. "Apakah kamu masih kuat? Apakah kamu tidak mau mundur dari niatanmu ini?" ucap sang kakek. "Mohon maaf, Eyang. Saya akan terus menjalani lelaku ini sampai selesai," balas Baridin. Baiklah. Kalau memang begitu niatmu, melihat tekadmu, aku akan memberikanmu sedikit keringanan. Kamu boleh tidur hanya di siang hari, tapi dalam keadaan berdiri, tidak boleh di bawah rindang pepohonan. Dan malam harinya, bersemedilah di sini hingga fajar menyingsing. Jelas sang kakek tersebut mendengar perkataan itu, Baridin merasa senang. Di situ dirinya sempat bertanya tentang jati diri sang kakek. "Aku adalah permohonan doamu yang kau rafalkan setiap malamnya." Setelah itu kakek itu pun langsung menghilang, dan mendapati itu Baridin tersenyum bahagia. Ya, lelaku ini direstui oleh Eyang, penunggu ajian kemat Jaran Goyang. Tak terasa, sudah 10 hari lamanya sejak Baridin menjalani ritual puasanya. Saat itu, nampak Ratmina sedang memasak air di dapur. Dirinya duduk melamun di hadapan tungku yang dipenuhi bara api. Di situ, entah mengapa, di hatinya merasakan kerinduan yang sangat besar, ingin bertemu dengan seseorang, tapi dia tak tahu siapa sosok orang tersebut. Yang pasti Ratmina selalu mengalami kegalauan hingga membuat dirinya gelisah, pikirannya terus mencari-cari, dan akibatnya ia sering termenung seorang diri. Akhirnya pada suatu ketika, Ratmina yang saat itu ingin mengambil piring, akan tetapi piring itu terlepas dari pegangannya dan terjatuh hingga pecah. Akibatnya ia pun tersentak dan berteriak, "Baridin, Baridin, Kang Baridin," ucap Ratmina spontan. Ia lalu menangis terharu. Ternyata yang berhari-hari ia pikirkan tapi tak jua ia dapatkan jawabannya adalah Baridin. Ratmina seolah seperti menemukan sesuatu yang hilang yang dicari-cari oleh akal pikirannya, dan hatinya bagai dipeluk oleh rindu ketika tahu siapa yang ia sudah rindukan. Dalam benaknya, Ratmina tiba-tiba teringat senyuman Baridin ketika mencoba berkenalan dengannya di jalan. Walaupun saat itu Ratmina tak menyambut sodoran tangan Baridin untuk berkenalan. Berhari-hari ia pun memikirkan Baridin. Siang dan malam Ratmina gelisah memikirkan Baridin. Hatinya berkata cepat lari dan temui Baridin, tapi rasanya masih malu walau hatinya menangis menahan rindu. Di pagi hari itu, Ratmina yang sedang menyapu lantai rumahnya dipanggil-panggil oleh ayahnya dari dalam rumah. "Nih, Ratmina." Ratmina tak kunjung menjawab, padahal jaraknya hanya 4 meter saja. Padam yang bingung oleh perilaku putrinya itu pun lalu mencoba melemparkan sendok di hadapan Ratmina. "Prang! Baridin," ucap Ratmina latah. "Kamu itu malah ngelamun dipanggil dari tadi. Ayo ke dapur,
Bikinin Bapak kopi, suruh Pak Dam. Ya Pak, jawab Ratmina singkat. Sebenarnya Pak Dam sempat heran akan perilaku putrinya akhir-akhir ini. Namun dirinya tak bisa berbuat apa-apa karena setiap kali ditanya, Ratmina selalu mengelak dan menjawab jika semuanya baik-baik saja. Sehabis mengantarkan kopi, Ratmina pun langsung berlalu ke belakang dan pergi keluar rumah. Dirinya celingak-celinguk mencari orang yang lewat, hingga akhirnya Ratmina menemukan seorang pemuda yang bernama Casmat, yang kebetulan Ratmina kenal. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung memanggil pemuda itu. "Mat, Casmat, sini," panggil Ratmina. "Ya, ada apa?" saut Casmat sambil menghampiri Ratmina. Mat, kamu mau ndak kalau aku suruh?" tanya Ratmina. "Ya disuruh apa dulu?" tanya Casmat balik. "Tapi jangan sampai ketahuan Bapak. Nih, aku kasih upah. Ya nanti dulu, disuruh apa dulu? Aku itu takut sama bapakmu." Kamu mau nggak panggilin panggilin pintar Ratmina malu-malu. "Anu siapa? Hah? Anu punya siapa?" tanya Casmat penasaran. Gak usah deh, gak jadi. Malu aku, ungkap Ratmina mengurungkan niatnya. "Alah, kamu ini gimana sih? Panggil siapa sih? Mana? Terus duitnya gimana ini?" tanya Casmat. "Dah, duitnya buat kamu saja. Aku malu," ungkap Ratmina sambil meninggalkan Casmat. "Makasih yo," sambut Casmat sambil meninggalkan Ratmina. Di situ, Casmat pun segera berlari menjauh karena dirinya melihat dari kejauhan Pak Dam mulai mendekat. "Loh, ngapain itu si Casmat? Ada urusan apa kamu sama dia?" tanya Pak Dam. "Enggak kok Pak, enggak ada apa-apa," jawab Ratmina sambil memeluk lengan ayahnya. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah. Di situ Pak Dam mencoba menanyakan keadaan Ratmina kembali. Ya, karena sekarang tubuh Ratmina nampak kurus, tak terlihat lagi keriangan di wajahnya. Yang ada, Ratmina sering termenung seorang diri. "Nok, kamu itu sebenarnya kenapa? Coba dong kamu kasih tahu Bapak. Kamu itu loh, sekarang sering ngelamun. Kalau dipanggil Bapak nggak nyaut. Kamu itu jangan bohong sama Bapak, Nok," desak Pak Dam pada Ratmina. Mendengar itu, Ratmina sempat terdiam. Dirinya bingung dan takut untuk berterus terang pada ayahnya. Akhirnya, ia pun memberanikan diri untuk berkata jujur. "Pak, sebenarnya ada yang mau Ratmi sampaikan. Tapi janji Bapak jangan marah," ucap Ratmina memohon pada ayahnya. Saat itu Pak Dam mulai melihat putrinya menangis hingga membuat dirinya ikut sedih. "Ya ada apa? Ayo cepat katakan sama Bapak. Bapak janji tidak akan marah," tanya Pak Dam penasaran. "Sebenarnya Ratmi jatuh hati sama seseorang. Tapi orang ini sepertinya tidak termasuk sebagai menantu idaman Bapak," ungkap Ratmina. "Loh, memangnya siapa? Apa dia anak si juragan nelayan? Hah? Apa anaknya si pedagang itu? Atau orang yang berpangkat itu? Ayo cepat kasih tahu Bapak," desak Pak Dam pada Ratmina. Namun bukannya menjawab, malah tangisan Ratmina semakin menjadi. Melihat itu Pak Dam mencoba menenangkannya dan menurunkan nada bicaranya. "Sudah Nok, kamu itu jangan nangis. Ayo katakan sama Bapak, siapa orang yang kamu suka. Bapak janji akan menerimanya, karena kan nanti kamu sendiri yang menjalani hubungan itu," ucap Pak Dam mencoba menenangkan putrinya. "Tapi Bapak janji ya mau nerima dia," saut Ratmina. "Iya, Bapak janji Nok," timbal Pak Dam. "Sebenarnya orang itu namanya Baridin, anaknya Mbok Wangsi yang waktu itu kita kira pengemis yang sempat kita marah itu loh Pak," jelas Ratmina. Mendengar hal itu, Pak Dam pun langsung tersentak. Kepalanya terasa ingin meledak. Ya, betapa tidak, sosok pemuda miskin yang tak pernah sekalipun ada di bayangan untuk menjadi menantunya kini dipilih oleh putri kesayangannya. Namun di sini dirinya tak berani untuk menampakkan amarahnya karena khawatir hal itu akan semakin membuat sang putri kembali bersedih. Saat itu Pak Dam pun kembali menanyakan lelaki pilihan Ratmina. "Apa kamu yakin sama pilihan kamu itu? Apa tidak bisa dirubah gitu loh?
Padahal banyak loh laki-laki yang lebih dari dia yang sempat kamu tolak. Rayu Padam mencoba merubah pendirian dari Ratmina. Enggak pak, Ratmina gak mau sama yang lain. Ratmi maunya sama Kang Baridin, ucap Ratmina kekeh dengan pendiriannya. Alhasil Pak Dam pun menjadi luluh pada pilihan putrinya. Sambil menggandeng Ratmina, Pak Dam mencoba mencari cara untuk mengetahui seluk-beluk dari Baridin. Mereka pun lalu menuju meja makan untuk melanjutkan perbincangan. Ya sudah, ayo kita makan dulu. Lauknya enak-enak loh. Sudah berapa hari ini kamu ngelamun terus. Lihat, kamu jadi kurus sekarang, pujuk Pak Dam pada Ratmina. Pak, kita nyari Kang Baridin yuk pak. Biasanya kan jam segini Kang Baridin lagi di sawah, pinta Ratmina mendadak. Loh, kok dadakan begini sih Nok? Besok saja ya, besok bapak yang akan cari dia, ucap Pak Dam menolak ajakan sang putri. Sekarang aja pak, ayo ke sawah. Aku pengen ketemu sama Kang Baridin pak, pintar Ratmina merengek pada sang ayah. Mendapati itu, Pak Dam pun kembali membujuk putrinya untuk mengurungkan niatnya tersebut. Akhirnya sang putri pun luluh dan bersabar untuk menunda pertemuan itu. Di malam harinya, saat Baridin sedang menjalani lelaku, badannya merasa panas. Dan ketika semedi di malam hari, ia mulai didatangi oleh puluhan makhluk halus dari mulai kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, dan lain-lain. Saat Baridin tengah larut dalam semedinya, dia diganggu oleh sosok makhluk halus yang biasanya hanya lalu lalang terbang di sekitarannya. Sosok tersebut terlihat sangat besar dan berbulu, dan kini sosok itu mengajak Baridin untuk berinteraksi. Dengan suara besarnya, sosok tersebut mulai berkata, Hei anak manusia, hentikan semedimu. Apa yang kau inginkan sehingga semedimu di sini menggemparkan lelembut yang ada di sini? Mendengar perkataan itu, Baridin tak bergeming. Dirinya pun terus melanjutkan semedinya sehingga hal tersebut membuat lelembut besar itu menjadi geram. Sosok itu mulai mendekat, berniat menggagalkan lelakunya. Namun begitu sosok tersebut maju satu jengkal, tiba-tiba saja makhluk tersebut langsung terpental dan seketika menghilang. Sedangkan saat itu Baridin merasakan jika dahaga yang mencekik lehernya begitu menyiksa. Akan tetapi dirinya terus melanjutkan lelaku itu meski matanya buram. Ketika melihat ke sekeliling, Baridin tetap berdiri tegak untuk tidur sekenanya. Ya, walaupun tidurnya tak lebih dari 5 menit. Karena sambil berdiri, begitu akan terjatuh, dirinya terjaga kembali dan merasakan sedikit kesegaran di matanya karena bisa beberapa menit terlelap. Pada hari ke-25, Baridin hampir tak sadarkan diri. Tubuhnya sudah semakin kurus, namun kegigihannya masih belum luntur. Di malam dirinya bersemedi, datanglah godaan yang hampir membuatnya gagal. Ya, ketika itu Baridin dihampiri oleh sosok tuyul yang membawa uang berkarung-karung. Para lelembut itu pun berkata dengan suara cemprengnya, Hei, manusia, kami diutus oleh raja kami untuk memberikanmu ini. Ayo, cepat buka matamu. Mendengar itu Baridin pun membuka matanya dan melihat siapa yang mendatanginya. Alangkah terkejutnya kala di depannya terdapat berpuluh-puluh tuyul sambil memanggul karung yang berisikan uang. Di situ ia hampir tergoda. Namun seketika Baridin tersadar jika Eyang hanya memberinya keringanan untuk tidur, tidak lebih. Jadi semua penampakan di depannya hanyalah sebuah godaan semata. Pergi kalian. Saat ini aku tidak membutuhkan itu dari kalian. Pergi. Jangan ganggu semediku. Kembali di sini Baridin melanjutkan semedinya. Mendapati hal itu, para tuyul-tuyul itu pun berlari berhamburan karena seolah-olah tubuh Baridin memancarkan cahaya merah panas hingga mengusir para tuyul-tuyul tersebut. Dalam hatinya, Baridin bersumpah akan terus menjalani ritual itu hingga Ratmina datang dan bersimpu di hadapannya. Ia sudah bersumpah, walaupun Ratmina ada di kepala naga sekalipun, akan ia kejar tanpa rasa takut. Sementara itu, Ratmina semakin hari semakin tak karuan. Tiap malam dirinya tak bisa tidur karena terus menangis teringat akan Baridin. Terkadang dirinya tertawa bahagia karena berkhayal menikah dengan Baridin. Karena hal itulah akhirnya membuat Ratmina menjadi seperti orang yang hilang akal. Dia akan mengamuk jika dipaksa mandi dan makan.
Mendapati semua itu, Padam sangatlah terpukul. Bagaimana tidak, anak yang sangat dia cintai kini kondisinya sangat mengenaskan. Sempat dirinya menyuruh orang untuk mencari Baridin, namun hasilnya nihil. Entah apa alasannya, yang pasti orang-orang suruhannya itu selalu gagal dalam menjalankan misi dari Pak Dam. Tak hanya sampai di situ, Pak Dam juga mendatangkan banyak paranormal untuk bisa menyembuhkan Ratmina. Namun, paranormal yang didatanginya tak bisa menolong karena mereka tahu ini semua terjadi karena ulah dari keluarga Pak Dam sendiri yang telah menyakiti hati seseorang. Paranormal pun enggan mengorbankan jiwa mereka karena lelaku yang Baridin jalani sangat-sangat berbahaya, sehingga energinya pun tak main-main. Sementara itu, Ratmina yang sudah tak terkendali melarikan diri dari rumah dengan pakaian yang kumal, rambut acak-acakan, dan badan kotor penuh daki karena memang tak pernah mandi. Setiap orang yang dijumpai, ia sangka Baridin. Ia berjingkrak-jingkrak kesenangan ketika bertemu siapapun yang ditemuinya di jalan. Ayo, ayo Kang Baridin, mau kemana? Dicari-cari ketemu juga. Ayo, kawin sama aku Kang, kawin. Sekarang kita kawin, ucap Ratmina pada setiap orang yang dijumpainya. Bahkan ketika Gemblung pulang dari sawah, ia pun tak lepas dari sergapan Ratmina. Hari itu, Pak Dam berhasil menyuruh orang untuk membawa Ratmina pulang ke rumah. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Ya, Ratmina kembali kabur dari rumah. Hingga berhari-hari Ratmina berada di jalan. Pak Dam pun akhirnya mengadakan sayembara untuk membawa Ratmina pulang. Berbagai hadiah sudah ia berikan pada orang yang sudah membawa Ratmina pulang. Namun baru ditinggal sekejap ke dapur, Ratmina kabur lagi. Pak Dam pun sudah tersanggup mengejar Ratmina. Berlinangan air mata, Pak Dam memanggil-manggil anaknya, namun sia-sia. Sampai-sampai dirinya tiba-tiba saja jatuh sakit. Seketika Pak Dam tidak dapat berjalan dan tidak dapat berbicara. Sementara itu, Gemblung yang sudah tidak tega melihat keadaan Ratmina berencana akan memberi kabar pada Baridin sambil membawa makanan. Ya, Gemblung berencana untuk menghentikan puasa Baridin karena selain dirinya juga tak tega melihat keadaan Baridin yang sempoyongan ketika menggiring kerbaunya menggarap. Baridin tetap menggarap sawah orang-orang yang memperkerjakannya. Ketika di tengah jalan, dia pun dicegat oleh Ratmina yang menganggap Gemblung adalah Baridin. Kang, ayo kita kawin Kang Baridin. Ratmina udah gak tahan, setiap hari rindu ingin menjadi satu sama kamu Kang Baridin, ungkap Ratmina sambil menangkap lengan Gemblung. Mbak, sadar Mbak, saya bukan Baridin. Lepaskan tangan saya Mbak, saut Gemblung sambil berusaha melepaskan tangan Ratmina. Gemblung mencoba melepaskan cengkraman tangan Ratmina dari tangannya. Ya, tangannya dicengkram dengan sangat kuat sehingga Gemblung pun di sini mencoba untuk memujuknya. Akhirnya, dengan usaha yang keras, Gemblung berhasil melepaskan tangan Ratmina. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung kabur dan bersembunyi agar Ratmina tak dapat menemukannya. Setelah aman, Gemblung pun segera menuju ke sawah di mana Baridin sedang membajak sawah. Dari kejauhan, Gemblung begitu kasihan kala melihat kondisi sahabatnya yang terlihat sempoyongan jatuh bangun mengikuti langkah kerbaunya. Gemblung tak tahan, ia menitikkan air mata melihat kondisi Baridin yang kurus kering itu. Tertatih ia melangkah di tengah hamparan sawah. Din, Baridin, istirahat dulu sini, panggil Gemblung. Blung, tanggung Blung, belum sore, saut Baridin. Sini dulu, ada perlu, mau kasih kabar sama kamu, ucap Gemblung kembali. Gemblung pun segera menghampiri Baridin untuk segera menyampaikan kabar. Di situ dengan nada gemetar, Gemblung menyampaikan jika keadaan Ratmina sudah sangat mengenaskan. Ya, kini Ratmina sudah menjadi gila. Hal itu membuat Baridin terkejut kala mendengarnya. Yang benar kamu Blung, jangan bercanda. Loh, aku serius Din. Malahan tadi aku lihat-lihat jadi tontonan orang-orang, ungkap Gemblung. Wah, jadi memang nyata dan ampuh ya ajian kemat jaran goyang itu, saut Baridin. Ya nyata Din, malah sekarang Bapak Dam itu jatuh sakit. Dia tuh mikirin anaknya. Anaknya sudah ndak waras. Sekarang dia udah ndak bisa jalan, gak bisa bicara Din, timpal Gemblung. Jadi sekarang
Padam sudah tersiksa ya batinnya, Blung. Blung, Blung. Sekarang kamu jadi saksi kesaktian ajian kemat jalan goyang. Ratmina sekarang juga jadi edan gara-gara berani menghina mbokku. Tutur Baridin datar. Ya Din, benar. Aku sendiri yang menyaksikannya. Sekarang cita-citamu sudah tercapai. Mending kamu buka saja, Din. Aku udah tega melihat kamu juga. Badanmu udah kurus ringkih. Kamu sudah kayak tengkorak hidup. Menurutku kamu buka saja, Din. Nih, aku bawa singkong bakar, Din. Rayu Gemblung kepada Baridin untuk mengakhiri ritualnya. Memang singkong itu kelihatannya enak ya, Blung. Aku lupa rasanya makan singkong. Aku lupa rasanya haus. Tapi maaf, Blung. Sepertinya aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Sungguh mahal harga yang harus dibayar untuk menebus perbuatan mereka, Blung. Sebelum terbalas sakit hatinya mbokku yang sudah dihina, maka ritual ini tidak akan aku hentikan, Blung. Terima kasih, kamu sudah menolong sakit hatiku ini, ungkap Baridin pada sahabatnya. Mendengar kata-kata itu, betapa terkejutnya Gemblung. Ya, ia tidak menyangka betapa dalam sakit hati Baridin pada Padam dan juga Ratmina. Kalau memang itu yang sudah menjadi pilihanmu, ya aku tidak bisa memaksakan kehendakmu. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik. Dan semoga kamu cepat sadar akan konsekuensi dari perbuatanmu, Din, ucap Gemblung pasrah. Mendengar itu, Baridin tak membalas ucapan. Dirinya pun langsung meninggalkan Gemblung dan meneruskan pekerjaannya membajak sawah sambil terus menghibur diri melantunkan kidung Jawa. Saat waktu menjelang sore, Baridin yang pandangannya kini sudah buram melihat sesosok wanita berjalan menyusuri pematang sawah. Dilihatnya, sosok wanita tersebut nampak tak karuan. Bajunya yang kusam serta rambut acak-acakan ditambah jalannya yang sempoyongan membuat wanita itu hampir terjatuh. Di situ juga terdengar jika wanita itu berbicara sendirian. Dan Baridin yang dibuat penasaran pun langsung mencuri dengar apa yang keluar dari mulut wanita tersebut. Kang Baridin, Ratmina ikut, Kang. Jangan tinggalin Ratmina. Mendengar kata-kata itu, sontak Baridin memanggil wanita yang sudah berada di depannya itu. Ratmina? Ya, Kang, aku Ratmina. Ayo pulang, Kang. Ratmina capek nyariin Kang Baridin, saut Marina. Sombonganmu yang tertutupi oleh kecantikanmu sekarang sudah hilang. Apa kamu sudah merasakan? Akibat dari perbuatanmu sudah berani menghina ibuku, teriak Baridin pada Ratmina. Ratmina capek, Kang, saut Ratmina lirih. Saat itu nampaknya ucapan Ratmina seolah tak nyambung dengan apa yang ditanya oleh Baridin. Oh, capek, terserah, bukan salahku. Ini salahmu sendiri. Menangislah sepuasmu. Walaupun air matamu itu mengisi telaga, tidak bakal aku iba padamu. Ini adalah akibatnya jika orang tuaku satu-satunya kamu berani hina dan kamu caci maki, teriak Baridin kembali kepada Ratmina. Ratmina ikut, Kang. Kemana Kang Baridin pergi, pokoknya Ratmina ikut, ucap Ratmina lirih seperti kehilangan tenaga. Seketika di hadapan Baridin, Ratmina terlihat menangis dengan tubuh yang sempoyongan, tak kuat lagi menahan badannya untuk tetap berdiri. Ya, Ratmina sudah sangat lemas karena berhari-hari ia tidak makan, dan entahlah tiba-tiba saja gejolak amarah di hati Baridin berangsur-angsur menghilang. Rasa dendam yang mendalam di hati Baridin bertukar dengan rasa iba kala melihat kondisi Ratmina yang sudah sangat buruk. Saat itu Baridin langsung tersadar. Ia langsung menangkap tubuh Ratmina yang akan terjatuh. Kenapa matamu berputar? Ratmina, ayo sadar, ada Akang di sini. Kamu nyari-nyari Akang kan selama ini, ucap Baridin berusaha membangunkan Ratmina yang kini sudah berada di pangkuannya. Namun sepertinya kondisi Ratmina sudah sangat kritis. Terdengar suara samar-samar keluar dari mulut Ratmina. Bapak, Ratmina tidak kuat. Ratmina tidak sanggup lagi, ucap Ratmina ngelantur memanggil ayahnya. Ratmina, bertahan.
Bertahan dulu, pinta Baridin lirih. Dengan segera Baridin berteriak-teriak memanggil orang-orang yang sedang berada di sawah termasuk Gemblung. Ratmina menggapai pipi Baridin dengan tatapan sayu. Di situ dirinya menyadari jika yang sedang menopang tubuhnya kala itu adalah Baridin. "Kang, maafkan Ratmina ya Kang. Ratmina minta maaf juga sama Simbo. Sampaikan maaf sama Simbo ya Kang." Lalu nafas Ratmina pun tersengal dan terlihat ia mulai kesulitan untuk bernafas. Baridin langsung menggenggam erat tangan Ratmina untuk menguatkan dirinya. Namun sepertinya usaha Baridin tidak cukup. Dengan perlahan Ratmina pun memejamkan matanya dengan mulut yang sedikit berbusa. Akhirnya Ratmina menghembuskan nafas terakhir. Mendapati semua itu, Baridin tertunduk lesu. Ia menangis sambil memangku Ratmina yang tergeletak di pangkuannya. Kini, Baridin baru merasakan penyesalan yang cukup mendalam akibat dari perbuatannya. Seketika banyak orang berkumpul mengerubungi Baridin. Mereka tidak membuang waktu dan segera membawa jasad Ratmina ke rumahnya. Di tengah perjalanan menuju ke rumah Pak Dam, hal yang tidak terduga pun terjadi. Tiba-tiba saja Baridin jatuh bersujud dan langsung muntah darah. Dengan segera Gemblung pun langsung mendekatinya untuk melihat keadaannya. "Din, kamu kenapa Din?" tanya Gemblung gemetar. Di situ terlihat Baridin terus memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sekuat tenaga ia pun berkata, "Blung, titip pesan untuk semua wanita yang kamu temui. Kalau tidak suka dengan laki-laki, tolaklah secara halus. Kalaupun tak berjodoh tak apa, bisa menambah persaudaraan. Titip mbokku Blung, sampaikan maafku padanya Blung. Aku pamit." Setelah berpamitan dengan sahabatnya, akhirnya Baridin pun menemui ajalnya menyusul Ratmina. Mendapati semua itu, baik Gemblung dan juga orang-orang yang ada di situ dibuat terkejut. Ya, mereka tidak menyangka dalam sekejap terdapat 2 orang meninggal dunia di hadapan mereka semua. Hal itu pun membuat orang-orang yang berkumpul menyimpulkan jika jasad Baridin dan Ratmina ingin dikubur berdampingan. Setelah berembuk, pada akhirnya mereka memutuskan jika Baridin dan Ratmina dikuburkan secara berdampingan, maka dimakamkanlah keduanya di pinggiran sawah tanpa membicarakan terlebih dahulu kepada Pak Dam. Warga menyadari jika Pak Dam sekarang sudah tidak bisa lagi untuk diajak berkomunikasi, sedangkan untuk Mbok Wangsi, ia telah menyerahkan seluruhnya untuk masalah pemakaman Baridin kepada warga sekitar. Beberapa hari kemudian, Pak Dam pun menyusul pergi putrinya. Ya, Pak Dam akhirnya meninggal dunia. Dan sampai sekarang, makam Baridin maupun Suratmina berada di Desa Jagapura, Blok Baridin, Kecamatan Gagesik, Kabupaten Cirebon. Semoga kisah ini bisa memberikan kita pelajaran hidup bahwa sesungguhnya kemewahan, kecantikan itu bukanlah hal untuk disombongkan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Arya Kelana, penulis asal Indramayu ya. Keren banget kisahnya, dan di sini adalah kisah tentang ajian pelet jaran goyang ya, atau kemat jaran goyang. Jadi kemat itu dalam bahasa Cirebon ataupun Indramayu, kalau dalam bahasa umumnya adalah pelet. Dan ini dahsyat banget ya, nggak main-main di sini. Dan banyak sekali pesan kehidupan yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan Mas Arya luar biasa kisahnya, sangat menarik. Ini salah satu poin yang bisa kita ambil adalah, atau pesan dari kisah ini yang jelas sudah di akhir pesannya, bahwasanya jangan jadikan kecantikan atau kekayaan itu sebagai hal yang untuk disombongkan, apalagi dengan apa yang kita punya itu kita merendahkan, bahkan menghina dan mencaci maki orang lain. Jadi di situ ya, dan juga saya menyoroti dari pihak Baridinnya juga ya, selaku ya, kalau memang apa ya, wanita kan banyak, udah gitu sadar diri, dan ya ini sih menurut saya kegeeran aja ya, disuruh datang dia datang beneran untuk melamar, padahal kan tujuannya bukan seperti itu. Dan itulah, dendam tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik.
dengan tekadnya yang menggebu, ingin membalaskan dendamnya, sakit hatinya, akhirnya mencelakakan semuanya, termasuk dirinya sendiri celaka. Jadi banyak sekali pesan yang tersirat dari kisah barusan, dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil sesuatu yang baik ya teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Arya Kelana, ditunggu lagi karya-karya selanjutnya, dan buat teman-teman semoga bisa menghibur, semoga bisa menemani ya di bulan Ramadan ini dari kisah-kisah dari kami. Dan semoga bisa menghibur para pecinta penikmat horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan sekali lagi buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Kami ucapkan terima kasih karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, kisah yang diangkat dari pengalaman pribadi, dari kisah nyata, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio voice atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.